Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas soal persamaan trigonometri untuk latihan 3 kelas 11 MIPA. Oke, soal yang pertama itu soal nomor 18D. Pertanyaannya itu adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan X ditambah 1 per akar 3 sama dengan 0 untuk X-nya di antara 0 sampai 2pi. Nah, di sini kalau misalnya pertanyaannya dalam bentuk 2pi, berarti nanti jawabannya harus dalam bentuk pi lagi ya. Jadi kalau misalnya pakai cara derajat dulu boleh, tapi nanti harus diubah ke dalam pi. Oke, kita tulis dulu soalnya ya. Di sini ada tan X ditambah 1 per akar 3 sama dengan 0. Oke, kan ini harus kita pindah ruas dulu ya supaya tan X-nya sendirian. Jadi kita buat tan X sama dengan, kalau plus jadinya min ya, min 1 akar 3. Oke, kita tahu ya kalau misalnya yang jawabannya itu min 1 akar 3 itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4 ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai cara pertama, yaitu cara kuadran, ini kan kita tahu ya kalau yang 1/3 akar 3 atau 1 akar 3 itu adalah tan 30 ya. Ini untuk yang jawabannya 1 akar 3. Oke, tapi karena kita mintanya yang min, untuk yang min berarti kan itu tannya ada di kuadran 2 dan di kuadran 4 ya. Oke, untuk yang kuadran 2 berarti caranya itu adalah 180 dikurang 30 ya, karena ini 30 berarti jawabannya itulah 150. Untuk yang kuadran 4 itu caranya berarti 360 dikurang 30 ya, berarti ini 330. Nanti tinggal kita ubah nih dalam bentuk pi. Gimana caranya? Tinggal kita buat 150 per 180 ya, karena pi itu kan 180 nih. Nah, ini tinggal kita perkecil aja. 15 per 18 kalau diperkecil jadinya bagi 5 ya. Berarti itu dibagi 3 ya. Berarti jadinya 5 per 6 pi ya untuk yang ini ya. Nah, sementara untuk yang 330, kalau mau jadiin pi, berarti 330 per 180 pi. Ini kita bagi 3 ya, jadinya di sini adalah 11 per 6 pi. Nah, ini kalau misalnya kita pakai cara kuadran ya, yang pertama ya. Oke, sekarang gimana kalau misalnya kita mau pakai cara rumus K? Nanti kalau ulangan bebas ya, lebih suka cara 1 atau cara 2. Ini kita pakai cara yang K. Jadi kita ambil lagi ya dari sini tadi tan X itu sama dengan min 1 per akar 3. Atau kita tulis sama dengan min tan 30 ya. Atau kita tulis lagi minnya masuk ke dalam jadinya tan min 30. Oke, berarti ini sebagai X-nya nih. Ini X-nya, ini A-nya ya. Kan kita ingat ya, rumus tan itu tan X sama dengan tan A. Berarti rumusnya itu adalah cuma satu ya kalau tan ya. X sama dengan A ditambah K kali 180. Kita pakai yang 180 dulu ya, biar gampang. Berarti X sama dengan min 30 ditambah K kali 180. Masukkan ya, kalau K-nya 0. Berarti jawabannya itu 150 ya. Kalau K-nya 1, kalau K-nya 0 berarti X-nya itu adalah min 30. Kalau misalnya K-nya 1, baru X-nya itu adalah 150 ya. Ini yang min 30-nya tidak memenuhi. Terus kalau K-nya 2, itu berarti X-nya adalah 330. Nah, jawabannya sama ya. Ini kalau K-nya 3 ini langsung tidak memenuhi ya, karena melebihi 360 atau 2pi. Nah, ini cara mengganti pi-nya sama kayak sebelumnya ya.
Kita langsung aja ini 5/6pi. Yang ini 11/6pi. Jadi HP-nya, nah ini biasakan ya ditulis HP-nya ya. Nanti untuk di akhirnya 5/6pi dan 11/6pi. Oke, paham ya baik cara 1 maupun cara 2. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, itu nomor 19B. Masih sama ya, tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan akar 2 sin 2x sama dengan 1 untuk x-nya di antara 0 sampai 360. Oke. Ini sama ya, kita tulis lagi di sini akar 2 sin 2x sama dengan 1. Ini karena dia perkalian, jadi kita bagi dengan akar 2 ya. Jadi di sini 1 per akar 2. Nah, ini kalau dirasionalkan jadinya kan setengah akar 2 ya. Oke, tahu kan ya setengah akar 2 itu sin berapa sih? Itu sin 45. Oke, kita coba pakai cara yang K ya. Nah, di sini hati-hati ya, kesalahannya, Ibu tulis kesalahan di sini ya. Kesalahannya itu kalau misalnya kita mau pakai cara K gitu ya. Itu kan kita dapat tuh sin 2x sama dengan sin 45 ya. Nah, di sini jangan kita bagi dari awal. Jadi ini langsung ditulis X sama dengan 22,5. Jadi ini sebagai A-nya. Nah, ini salah ya. Ini salah. Jadi dari awal kita langsung masukkan ke rumus ya. Ini X-nya. Ini si A-nya. Nanti karena kalau dibagi 2 dulu berubah jawaban ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus sin ya. Ingat ya, rumus sin itu ada 2. Harus dua-duanya dimasukin. Ada yang X sama dengan A ditambah K kali 360. Kita masukkan dulu yang rumus pertama ya. Ini kita ganti 2X karena ini bentuknya 2X. A-nya kita ganti 45 tambah K kali 360. Nah, ini kita bagi 2 semua ya, bukan dikurang 2, hati-hati. Karena ini perkalian, bukan pengurangan. Berarti ini X sama dengan 22,5 ditambah K kali 180. Jadi 360-nya harus bagi 2 juga ya. Nah, ini yang bikin jadi bedanya ya. Jadi kalau misalnya kita dari awal udah dibagi 2, nanti 360-nya nggak jadi 180. Jadi hati-hati ya. Oke, kita masukkan ya dari K-nya 0. Berarti X-nya 22,5. Oke. Kalau K-nya 1. Berarti dapat ya, kalau K-nya 1 itu adalah 202,5. Kalau K-nya 2 udah melebihi 360 ya, kita langsung aja tulis TM. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang keduanya, jangan sampai lupa ya. Rumus yang keduanya itu adalah X sama dengan 180 min A ditambah K kali 360. Oke, ini jadi 2X, karena soalnya 2X. 180 min 45 ditambah K kali 360. Oke, kita kurang dulu ya. Berarti ini 135 ditambah K kali 360. Nah, ini kita bagi 2 boleh. Jadi X sama dengan 67,5 ditambah K kali 180. Nah, masukkan lagi ya. Kalau K-nya 0, berarti X-nya itu adalah 67,5. Ini paham ya, tinggal dihitung aja. Kalau K-nya 1, berarti 180 tambah 67,5. Jadinya itu adalah 247,5. Kalau K-nya 2, TM ya, langsung lebihin 360 derajat ya. Nah, jadi di sini kita nggak perlu ganti pi karena bentuknya 360 derajat. Jadi langsung ya HP-nya kita urutkan dari yang paling kecil ya. 22,5 derajat. Kemudian 67,5 derajat. Lalu 202,5 derajat. Dan yang terakhir 247,5 derajat. Jadi hati-hati ya. Kalau misalnya mau pakai cara 1, itu bisa juga. Tapi nanti harus diputar sekali lagi ya. Jadi yang 360 lebihnya juga harus dihitung. Jadi hati-hati ya. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 10.
Di sini ada sin theta sama dengan min cos theta. Tetanya antara 0 sampai 360, yang dicari nilai theta. Oke, ini caranya bebas ya, mau sin yang diubah jadi cos atau cos yang diubah jadi sin. Oke, tapi Ibu punya cara sendiri. Kita buat cosnya pindah ruas ya. Jadi kita tulis soalnya dulu ya, sin theta sama dengan min cos theta. Cos theta kalau kita pindah ruas, jadinya kan sin per cos ya. Ini jadi min 1. Sin per cos itu berarti apa? Tan kan ya. Berarti tan theta sama dengan min 1. Oke, kalau pakai cara 1 ini langsung ya. Jadi kalau misalnya kita ini pakai cara 1, kita tahu kan ya, tan yang negatif itu ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Ini yang tannya negatif. Kalau yang tannya 1, itu kan tan 45 ya, yang jawabannya 1. Berarti kalau untuk kuadran 2 langsung aja nih 180 min 45. Yang kuadran 4-nya langsung 360 min 45. Dapatlah jawabannya itu 135 dengan 315 ya. Kalau misalnya kita mau pakai cara 1. Ini langsung ya. Jawabannya itu berarti yang B ya. Oke, kalau misalnya kita mau pakai cara 2 sama ya. Berarti kita buat di sini tan theta sama dengan min tan 45. Berarti kita masukkan minnya nih. Tan min 45. Oke, tinggal masukkan ke rumus ya. Rumusnya itu kan X sama dengan A ditambah K kali 180. Ini kalau mau pakai cara 2 ya. Oke, di sini X-nya kita ganti theta, A-nya diganti min 45. Tambah K kali 180. Kita masukkan kalau K-nya 0, TM ya, soalnya negatif. Kalau K-nya 1 berarti theta-nya itu 135. Kalau K-nya 2, theta-nya 315. Kalau K-nya 3 udah lebih ya. Jadi langsung TM. Jadi sama aja sih ya, HP-nya berarti 135 dan 315. Gampang ya untuk yang nomor 10. Oke, kita lanjut ya soal nomor 14. Di sini ada sekan dan kosekan, sama ya. Masih mencari HP dan dalam bentuk pi. Oke, kita pakai derajat dulu aja ya. Nanti tinggal diubah ke pi biar lebih mudah. Oke, ini sekannya. Ingat ya, sekan itu 1 per apa sih? Sekan itu 1 per cos ya. Jadi kita ubah dulu. Kalau kosekan itu 1 per sin. Kalau pi per 6 itu 180 bagi 6 ya. Jadi kalau misalnya pi per 6, kalau bingung itu 180 bagi 6. Berarti sama aja 30 derajat. Oke, kita rapihkan dulu ya. Sin 30 itu jawabannya setengah kan. Ini kita kali silang dulu. Berarti jadinya kita tulis gini deh ya. Ini 1 per cos X tetap. Ini min 1 per setengah. Berarti jadi 2 kan. Oke, sekarang kita tukar posisi ya. Ini min cos X-nya kali ke sini, setengahnya kali silang. Nah, kita kali min lagi. Biar cos-nya yang positif, jadi cos X sama dengan min setengah. Oke, ini karena sudut istimewa, boleh ya langsung pakai cara 1 ya, biar lebih cepat sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya pakai cara 1, ini langsung ya, cos itu yang positif di kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Ini kita pakai cara 1. Nah, di sini cos yang setengah itu kan kalau positif dia 60 derajat ya. Jadi langsung aja nih 180 min 60 dengan 180 plus 60. Jadi jawabannya 120 dengan 240 ya. Oke, kita tinggal buat jadi pi, tinggal bagi 180, diperkecil ya. Tinggal disederhanain, ini coret-coret dibagi 6 berarti 2/3 pi. Yang ini dibagi 6 juga ya. Berarti 4/3 pi. Jawabannya berarti yang D ya. Oke, kalau mau pakai cara 2 sama ya. Intinya sama aja ya, ibu nggak akan bahas lah nanti kalau misalnya cos. Tapi ya kalau misalnya mau pakai cara 2, ingat ya,
itu nanti rumusnya ada dua kalau cos, ada yang X sama dengan A ditambah K kali 360, dengan kalau yang keduanya itu min A tambah K kali 360. Oke, ini tinggal lanjutin ya, Ibu pakai cara satu aja karena dia lebih mudah. Kita cari yang tercepat aja ya. Oke, kita lanjut soal nomor 16. Di sini ada sin X sama dengan cos 80. Oke, ini kan sin sama cos beda ya. Kita ganti cosnya jadi sin. Jadi, ingat ya kalau untuk mengubah pakai 90 ya. Jadi kita ganti di sini cos dulu deh biar nggak bingung. 90 kurang 10. Karena kan kalau 80 itu 90 kurang 10 nih. Karena cos 90 di sininya jadi berubah jadi sin, jadi sama aja kayak sin 10. Ingat ya, sama aja kayak ngambil belakangnya aja, 10-nya aja. Berarti ini sin X sama dengan sin 10. Udah ya, kita coba pakai cara 2. Berarti rumusnya kan X sama dengan 10 ditambah K kali 360 ya. Kalau K-nya 0, berarti X-nya 10. Kalau K-nya 1 langsung melebihi ya, TM. Terus jangan lupa masukkan juga rumus yang keduanya, 180 min 10 ditambah K kali 360. Ini berarti kan jadinya 170 nih. Tambah K kali 360. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 170 ya. Kalau K-nya 1 langsung melebihi ya, berarti langsung TM. Udah ya, langsung beres ya. Berarti HP-nya itu adalah 10 dan 170. Mudah ya. Oke, kalau mau pakai cara 2 lebih mudah lagi. Jadi kalau pakai cara 1 ya maksudnya ya. Kalau kita pakai cara 1 dari sini, kan dia ini udah positif nih sinnya ya. Berarti kan dia di kuadran 1 dan kuadran 2 kan. Kuadran 1-nya otomatis 10 nih. Nah, kalau yang kuadran 2-nya gimana? Tinggal 180 kurang 10. Dapatlah 170. Sama ya jawabannya. Lebih cepat juga. Oke, paham ya nomor 16 ya. Nah, sekarang nomor 19. Nomor 19 bentuknya udah ada kuadratnya, berarti harus pakai identitas. Tapi kita cek dulu ya soalnya ya, karena ada yang mesti diubah, ada juga yang nggak mesti gitu ya. Kita tulis dulu soalnya. Di sini ada 2 cos kuadrat 2x min 5 sin 90 min 2x tambah 2 sama dengan 0. Oke, ini ada 90 nih yang sinnya nih ya. Coba ya kita tulis dulu ininya. Ingat ya kalau 90 kan jadi berubah sin ya. Sin berubah jadi cos maksudnya. Jadi ini berubah jadi cos 2x. Berarti udah sama-sama cos nih. Berarti ya nggak usah diubah ya. Jadi kita misalkan P-nya itu adalah cos 2x. Ini misal ya. Nah, jadi rumusnya itu menjadi 2P kuadrat min 5P plus 2 sama dengan 0. Ini kita faktorkan. 2P sama P, 21 ya. Min berarti P-nya itu sama dengan setengah. Dan P-nya sama dengan 2. Oke, ini kalau misalnya ada yang bingung cara maktorin yang ini ya. Oke, Ibu kasih cara ya di sini. Kalau misalnya bingung ada angka di P kuadratnya, jadi kita buat dulu ini cara lain ya. Kita pisahkan dulu. Ini barangkali bingung maktorin aja sih ya. 2-nya kita kaliin ke 2 belakang. Jadi nanti rumusnya berubah nih. P kuadrat min 5P plus 4. Jadi apapun itu angkanya dikalikan ke belakang ya. Kan kalau kayak gini lebih gampang nih. P sama P. Tahu ya, pokoknya cari angka kalau dikali 4, kalau dijumlahkan min 5. Berarti kan 4 sama 1. Nah, supaya jadi min 5 kan berarti min sama min nih. Nah, tapi kalau udah, nanti dibagi 2 lagi. 2-nya dari mana? Dari sini. Jadi kalau ini 3 ya berarti dibagi 3 lagi belakangnya. 4 bagi 2 kan 2. Ya berarti P min 2. Yang ininya P min setengah tetap. Berarti P-nya 2 sama setengah. Sama ya. Ini kalau misalnya bingung maktorin. Oke, ini catatan aja ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini ya. Kalau P sama dengan 2, ini tidak memenuhi. Karena ingat ya, cos itu, cos apapun ya, ini cos apapun, hasilnya di antara min 1 dan 1. Sin juga sama ya.
sin juga sama min 1 sampai 1. Kalau tan dia bebas ya, jadi tan mah semuanya pasti memenuhi. Jadi karena dia sampai tah hingga ya, jadi tan mah nggak ada batasnya. Oke, karena yang 2 TM, berarti kita ambil yang setengah aja nih yang ini. Nah, kalau udah kita masukkan lagi nih cos 2x sama dengan setengah. Oke, setengah itu kan berarti cos 60 ya. Nah, di sini juga sama ya. Di sini nanti tinggal pakai rumus K ya. Ingat ya, jangan dibagi 2 dulu. Jadi X sama dengan 30. Nanti K-nya jadi tetap 360 kan. Oke, tapi biar lebih mudah, kita pakai cara satu aja ya, biar cepet. Nah, cara satu ini yang 2X, yang jawabannya setengah itu kan bisa 60. Bisa berapa lagi? Selain 60 ada di kuadran 4 ya, berarti dia itu 300. Oke, terus kalau misalnya mau mutar lagi gimana caranya? Tinggal 360 tambah 60, berarti 420. Kalau tambahin lagi, berarti ini tambah 360 lagi ya, ini jadi nambah 360, ini juga nih nambah 360 nih. Terus aja ya kalau misalnya sudutnya sampai berapa, misalkan 540. Nah, ini berarti jadi 660 ya. Oke, dari sini, ini kalau mau lanjut lagi bebas ya. Nah, sekarang kita tinggal bagi 2 nih. Oke, ini cara satu ya, biar lebih cepat. Jadi X-nya bisa 30, bisa 150, bisa 210, bisa 330, dan seterusnya. Tapi karena mintanya cuma sampai 180, ya berarti HP-nya itu ini berarti nggak masuk ya. Nah, berarti HP-nya cuma 2. 30 sama 150. Oke, paham ya untuk yang nomor 19. Oke, berikutnya nomor 22. Nomor 22 ini bentuknya belum sama dengan 0 ya. Jadi kita tulis dulu aja soalnya ya. 2 cos kuadrat X min 8 cos X sama dengan 2 sin kuadrat X min 5. Oke, ini dalam bentuk pi ya, tapi kita kerjainnya derajat dulu aja. Ini kita pindah ruas ya, yang sin sama si 5 nya itu, supaya jadi 0. Oke, ini jadi min 2 sin kuadrat X plus 5 ya, sama dengan 0. Karena ini dominannya cos ya, jadi patokannya dari yang ini ya, yang nggak kuadratnya. Kalau yang nggak kuadratnya cos berarti harus diubah jadi cos. Kalau yang nggak kuadratnya sin berarti harus diubahnya jadi sin. Nah, berarti si ini yang harus diubah nih, si sin kuadrat. Ini sin kuadrat, ingat kan ya, diubahnya jadi 1 min cos kuadrat X. Oke, kita tulis lagi ya. Ini tetap, ini juga tetap. Ini jadinya 2 dalam kurung 1 min cos kuadrat X tambah 5 ya, sama dengan 0. Oke, ini kita tinggal rapihkan ya. Cos kuadrat X min 8 cos X plus 2 cos kuadrat X ya, tambah 5. Karena kan ini min 2 kali 1. Oh sorry, ini harusnya min 2. Ini harusnya min 2. Yang belakangnya baru ya, min kali min jadinya plus ya. Oke, di sini ada 2 cos kuadrat sama 2 cos kuadrat, bisa dijumlahkan kan? Jadinya 4 cos kuadrat X min 8 cos X-nya nggak ada temennya, berarti tetap ya. Terus min 2 tambah 5 nih, jadi plus 3 sama dengan 0. Baru kita misalkan P nih. Misal P-nya itu sama dengan cos X. Berarti rumusnya menjadi 4P kuadrat min 8P plus 3 sama dengan 0. Tadi yang bingung cara maktorin 4-nya kali ke 3 dulu ya, jadi 12 ya. Nanti dibagi 4 lagi, itu boleh. Kalau mau yang suka langsung, boleh nih 2P sama 2P. Ini kalau langsung emang harus coba-coba ya. Perkalian 3 cuma ada 3 sama 1 kan. Oke, ini berarti min sama min. Coba kita cek ya, min 6, min 2. Bener ya, min 8 ya. Berarti ini P-nya setengah dengan P-nya 3/2. 3/2 kan lebih dari 1. Tadi ingat ya, cos sama sin nggak
maksimal itu nilainya 1, berarti ini TM nih tidak memenuhi. Jadi yang kita ambil yang P sama dengan setengah. Jadi kita tulis lagi di sini cos X sama dengan setengah. Nah, kita langsung pakai cara satu aja ya. Cos yang jawabannya setengah itu atau yang positif ada di kuadran 1 dan di kuadran 4 ya. Kuadran satunya ya otomatis berapa cos yang jawabannya setengah? Cos 60 kan? Oke, kalau yang kuadran 4-nya berarti 360 kurang 60. Jadi 300. Mau ubah ke pi tinggal bagi 180. Jadinya 6 bagi 6 ya, 1/3 pi. Yang ini dibagi 180 jadinya bagi 6 ya. 5/3 pi. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang B ya. Oke, jadi kita tulis HP di sini ya. HP-nya jadinya pi/3 dengan 5/3 pi atau 5 pi/3. Oke, paham ya untuk nomor 22. Oke, sekian pembahasan untuk latihan 3. Kalau misalnya masih ada yang bingung, bisa ditanyakan langsung ya. Sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.